Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama, tim pemerintah, bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu definisi influencer. Influencer adalah suatu individu atau tokoh yang memiliki kredibilitas untuk memengaruhi seseorang yang pada umumnya adalah seorang selebritis, selebgram, blogger, youtuber, atau tokoh publik. Influencer dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, mega influencer. Mega influencer ini biasanya diisi oleh kalangan selebritis yang memiliki pengikut di atas 100.000 hingga jutaan. Yang kedua yaitu makro influencer. Ini biasanya memiliki followers di antara 10.000 sampai 100.000. Yang ketiga adalah micro-influencer. Ini memiliki pengikut 1.000 hingga 10.000. Dan yang terakhir adalah nano-influencer yang memiliki followers 500 hingga 1.000 pengikut. Saya akan menjelaskan mengapa saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Berdasarkan fakta dan data yang terjadi di lapangan, bahwasannya influencer bisa menjadi pengumpul massa yang efektif sehingga visi, misi, dan program suatu pemerintah dapat tersampaikan dengan baik ke massa. Alasan selanjutnya, bahwasannya influencer adalah seorang opini leader, di mana opini leader ini mampu memengaruhi pemikiran seseorang. Tadi juga disampaikan oleh pembicara pertama tim pemerintah bahwa kebijakan harus terbuka untuk diskusi yang komprehensif. Saya di sini sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena, pertama, kedewasaan penduduk Indonesia untuk melihat masalah secara luas masih berpegang pada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara yang sangat luas, serta warga negara yang beraneka ragam, kemampuan dan kematangan kepribadiannya. Yang ketiga, diskusi terbuka tidak bisa dipakai pada kelompok yang sangat besar seperti Indonesia. Yang keempat, diskusi terbuka hanya akan dikuasai oleh orang yang suka bicara atau dominan dalam berbicara dan tidak menggambarkan kepentingan orang banyak. Yang kelima, pembahasan dalam diskusi terbuka sering meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Yang keenam, memerlukan waktu yang panjang. Diskusi terbuka sering memerlukan waktu yang panjang, sehingga sangat tidak efektif dan efisien bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Yang ketujuh, jika tidak mencapai kesepakatan, diskusi terbuka sering menimbulkan perselisihan yang emosional. Contohnya setelah debat presiden, penduduk Indonesia terbelah menjadi dua, sebagai pengikut fanatik calonnya masing-masing. Perselisihan diteruskan hingga ke ranah dunia maya. Di beberapa daerah pun terjadi adu mulut di antara dua kubu, bahkan merusak persaudaraan. Dan lebih buruk lagi, akan menyebabkan disintegrasi bangsa, mengingat bahwa warga negara Indonesia adalah warga negara yang mudah diombang-ambingkan. Jadi, saya tegaskan, jika pemerintah menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan, maka terdapat beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, biaya lebih mahal tetapi efektif di pencapaian. Yang kedua, lebih luas menjangkau masyarakat di negara yang jumlahnya warganya banyak. Yang ketiga, mengurangi korupsi untuk sosialisasi program. Tentu saja, kita tetap profesional dalam memilih influencer agar tetap bisa fokus pada kepentingan masyarakat. Influencer seperti apa yang harus kita pakai? Yang pertama adalah influencer yang cerdas, yang kedua adalah influencer yang punya kredibilitas baik, dan yang terutama adalah influencer yang mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Maka dari itu, argumentasi yang diberikan oleh pembicara pertama tim pemerintah bukanlah solusi atau jawaban yang tepat, karena dengan penggunaan influencer, pemerintah mampu mensosialisasikan kebijakan dengan baik, lebih tepat dan faktual dibandingkan mengadakan diskusi terbuka dengan masyarakat. Sekian dan terima kasih.